saya tegaskan bahwa salah satu ruh dalam resolusi jihad ialah memerangi penjajah, melawan penjajah, melawan kolonial, bagian dari jihad. Dan ketika meninggal dalam keadaan melawan penjajah, melawan kolonial, mengusir penjajah, mengusir kolonial, dan meninggal syahid fid dunya wal akhirah. Ada syahid fid dunya, ada syahid fil akhirah, ada syahid fid dunya wal akhirah. Penjelasan ketiga-tiganya bisa kita diskusi di luar forum. Next. Nah, peran NU, keterlibatan ulama NU dalam mengusir penjajah Belanda. Sekali lagi adik-adik, tanggal 10 November itu adalah Hari Pahlawan. Sebelumnya ada sejarah yang menjadi pemantik bergeloranya 10 November sebagai Hari Pahlawan, yaitu di tanggal 22 Oktober. Di tanggal 22 Oktober, di kepemimpinan Presiden Jokowi ditetapkan sebagai Hari Sakti. Karena di 22 Oktober ini menjadi ruh dari munculnya resolusi jihad, yang siapapun yang memerangi Belanda dan meninggal saat melakukan peperangan melawan Belanda, syahid di dunia wal akhirah. Next. Masih bosan ya? Kalau bosan saya pantun lagi. Iya. Senam pagi biar tampan. Jangan beribit walau bosan ya. Senam pagi biar tampan. Jangan pergi walau bosan. Oke, next. Nah, next. Ya, keterlibatan itu dalam panitia persiapan kemerdekaan ini. Next. Jadi ulama itu, adik-adik, tidak menikmati kemerdekaan saja, tetapi mereka terlibat aktif dalam proses kemerdekaan. Sebelum, ketika, dan sesudah, NU tetap ada untuk Indonesia. Dan itu sudah dibuktikan oleh sejarah. Terus begini, lanjut. Oke. Nah, ini yang perlu kalian catat. Tebal-tebal dalam buku kalian pernyataan dari Mbah Hashim Asy'ari selaku pendiri Nahdlatul Ulama. Bagaimana pernyataan beliau? Agama dan nasionalisme adalah dua kutub yang tidak berseberangan. Nasionalisme adalah bagian dari agama dan keduanya saling menguatkan. Jadi Islam dan Indonesia ini tidak ada yang bertolak belakang. Magnetnya langsung nyambung. Seandainya ada hati satu dengan hati satu lagi, ketika disatukan, ini tidak berseberangan, langsung bisa klop, bersatu padu. Islam Indonesia juga begitu. Maka kemudian muncul istilah Islam Nusantara. Adik-adik, kalian pahami apa yang maksud dengan Islam Nusantara? Lengkap penjelasannya di website NU Online. Silahkan kalian klik NU Online, kemudian kalian klik keyword Islam Nusantara. Baca di sana, pasti kalian akan memahaminya. Karena kadang Islam Nusantara itu diartikan sebagai Islam baru dan sesat menyesatkan. Belum modil. Ini salah kaprah. Salah kaprah karena kekurangan bacaan, tidak melihat literasi, dan itu tidak boleh terjadi di kader IPNO maupun IPNO. Nggak boleh sampai salah paham terhadap konsep Islam Nusantara. Bagaimana caranya? Baca. Dan jangan sembarang baca. Jangan sembarang mencari di Google berkaitan dengan apa yang akan kalian baca. Kalian harus tahu dulu kredibilitas website yang memberikan sumber bacaan. Makanya saya rekomendasikan NU Online, karena di sana sanadnya jelas, kemudian kualifikasi teks atau naskah dari sejarah, proses sejarah terbentuknya
konsep Islam Nusantara ini bagaimana ada di online ya, baca itu. Lanjut. Nah adik-adik, momentum kemerdekaan, saya ingin mengetengahkan 4 pertanyaan buat kalian. Saya ingin mengetengahkan 4 bacaan, 4 pertanyaan kepada kalian. Kalian renungi terlebih dahulu sebelum kalian menjawab. Yang pertama, bagaimana bayanganmu bila Indonesia saat ini belum merdeka? Coba bayangkan. Bayangkan bagaimana kira-kira nasib kita kalau saat ini Indonesia belum merdeka. Coba bayangkan. Kecepatan kata. Balik lagi. Jangan tidur. Sudah bisa membayangkan kan? Kita nggak akan pernah merasakan nikmatnya belajar. Kita tidak akan bisa ikut magesta. Kita tidak akan leluasa menyerap informasi. Kita tidak akan bebas dalam mencari ilmu. Belum lagi kita akan kesulitan makan. Kita akan kerepotan untuk tidur nyenyak. Bahkan bisa saja rumah-rumah yang kita miliki itu akan hancur lebur oleh bombardir yang dilakukan oleh kolonial Belanda maupun Jepang, para penjajah. Laknatullah. Sudah bisa membayangkan? Maka kita harus bersyukur adik-adik. Bagaimana cara untuk mensyukuri kemerdekaan ini? Nanti saya akan berikan beberapa rekomendasi. Next, baik-baik kembali. Pertanyaan selanjutnya, jika belum merdeka, apa yang akan kalian lakukan? Kamu. Kalau Indonesia belum merdeka, apa yang akan kamu lakukan? Mungkin saya sendiri tetap berjuang. Berjuang, bentuk perjuangannya bagaimana? Mungkin berperang kan? Ya. Berperang. Mungkin ngasih semangat atau apa gitu. Ya, oke. Karena dia tidak siap berperang, perempuan, dia akan berikan semangat kepada laki-lakinya untuk berperang. Ya, oke. Hindari kata-kata mungkin ketika berbicara, oke? Ini kritik, bukan cacian. Hindari kata-kata mungkin ketika berbicara, karena itu membuat dia mendengarkan ragu terhadap kita. Oke. Apa yang sudah Anda lakukan ketika sudah merdeka? Selama ini kalian ngapain? Indonesia sudah merdeka. Bersyukur. Bentuk dari rasa syukur itu apa? Salah satunya belajar dan berorganisasi. Adik-adik, barusan spirit dari kemerdekaan itu adalah salah satunya persatuan. Dan yang kedua adalah loyalitas terhadap pimpinan. Dan itu bisa diasah oleh kalian ketika kalian nanti di IPNO dan EPPN. Salah satu mensyukuri nikmat kemerdekaan itu ialah dengan mengisi kemerdekaan itu dengan sesuatu yang produktif, dengan sesuatu yang bermanfaat, dengan sesuatu yang bernilai, dengan sesuatu yang sangat berharga. Ikut magista ini adalah pilihan bijak kalian untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Terakhir, apa yang akan Anda lakukan ketika sudah merdeka? Oh, ini tadi itu jawaban dari pertanyaan ini. Kalau yang sudah Anda lakukan berarti sebelum ini, sebelum magista. Ya, ikut bantu orang tua bertani, ikut bantu ibu memasak, bantu ayah bersih-bersih, bantu ayah mencangkul, bantu orang tua ngarit. Kalian mau ketawa? Ini serius. Jadi kalau kalian merasa gengsi untuk melakukan hal-hal yang saya sebutkan barusan, aku yakin kalian sulit untuk sukses. Ini kelemahan generasi milenial, gengsi. Ini penting ya, Kelemahan generasi Z dan milenial di samping pemalas adalah gengsi. Padahal adik-adik, semakin tinggi gengsi kalian, kalian akan semakin dijauhi dengan kesuksesan.
sukses itu apa yang kita harapkan terwujud. Itu sulit. Kalau kalian gengsi. Saya waktu masih jadi pelajar, termasuk sampai jadi mahasiswa, seperti panitia itu, nggak gengsi. Pulang dari pondok nyangkul berang sungai, alam sungai pulang. Asli sama rentak itu, kayak tengah. Mengkol apa almarhumah nenek ngarek ekonomi. Pulang saya mengkol. Di pondok ketika siangan ngambil cara tengah ambil meraya-raya benar-benar ambil benih kambing ngalah tengah sabar kan buah naganya kiai itu pagi asakuan yang dalam sore nyerang bulan di sela-sela itu belajar membaca terus membaca. Sekarang pun begitu. Saya kan punya anak 2 kini tapi setengah SD setengah tidak TK. Tapi bini itu repot tuh malam aja dia tanggelor anak itu kan dari sekian mana aja dia anak. Nah saya menyempatkan ketika sepertiga malam ketika saya bangun bukan hanya sholat bukan hanya berzikir tapi saya ke dapur arah orang beneran nih arah orang kemudian nyiram tanaman kemudian saya sesak itu rutin saya lakukan tiap hari ngelang air. Artinya apa? Laki-laki juga harus berperan aktif melakukan sesuatu yang meringankan beban perempuan. Perempuan juga begitu ketika jadi istri. Lakukan sekecil apapun itu pasti berdampak positif terhadap keberlangsungan kehidupan kalian. Ya. Jadi pesan saya sebagai kalian generasi Z dan generasi milenial, hindari rasa gengsi. Bentuk letuan sekalipun itu sederhana, asakuan, arah-arah. Ya, hindari rasa gengsi karena itu yang akan membentuk mental petarung dalam diri kalian. Dan itu yang saya rasakan ketika saya sudah besar. Ternyata apa yang saya lakukan waktu saya masih pelajar itu menjadi ruh kekuatan saat ini. Oke, next. Nah, ini adik-adik yang perlu saya rekomendasikan kepada kalian sebagai generasi Z dan generasi milenial untuk mengisi kemerdekaan itu, yaitu cyber war, perang di media massa. Perang di media massa ini bukan berarti pas kemudian kalian memprovokasi orang lain untuk melakukan perang, bukan. Perang di media massa bukan berarti untuk membuat gaduh dunia massa. Tetapi yang pertama, produktif bikin konten positif. Sekecil apapun. Seperti Fatin kemarin bikin konten berkaitan dengan profil singkat SMA Islam Telurun ini. Itu bagus. Dan di-share ke Instagram, kemudian di YouTube, kemudian di Facebook dan seterusnya. Di grup WA di-share. Itu bagian dari konten positif untuk memerangi banyaknya konten-konten negatif. Harus dilakukan. Termasuk apa yang saya lakukan saat ini. Saya minta kepada salah satu peserta yang paling ganteng untuk bantu memvideokan. Ini video tetap ya. Ya. Terkait dengan apa yang saya sampaikan. Karena adik-adik, ketika kita menyampaikan sesuatu dan itu tidak direkam, ketika kita mengadakan kegiatan seperti ini dan tidak direkam, ini akan menjadi sejarah yang tidak akan dibaca oleh generasi berikutnya. Maka tugas dokumentasi dalam sebuah acara itu penting. Bukan hanya gengsi-gengsian ya, lagu kamera, bukan hanya gengsi-gengsian. Barusan dipotret itu bagus, bagus dan yang seterusnya itu bagus. Yang punya HP dokumentasikan. Saya tiap kali hadir di acara, bisa kalian cek, pasti saya mengunjungi. Makanya banyak. Selain saya bisa mengulas ulang apa disampaikan oleh materi, melalui video ini saya bisa dapat penghasilan, cuan. Ditaruh di akun Facebook, YouTube saya, dijadikan konten khusus. Dan banyak penontonnya mengalir cuan-cuan dolar. Walaupun tidak seberapa,
seberapa, nggak apa-apa. Satu konten kadang 50.000, 80, ada yang 112, ada yang hanya $1, 14.000, nggak apa-apa. Ini sebenarnya pokok. Tapi misi utamanya kan syiar kan, syiar. Persoalan dapat uang itu adalah bonus dari syiar. Oke, aktif menyerap konten positif. Adik-adik, di sini siapa yang punya Facebook? Punya. Instagram? Punya. Acungkan kaki. Acungkan tangan untuk perempuan, kaki untuk laki-laki. Siapa yang punya Instagram? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siapa yang punya Facebook? Ya, oke, banyak. Siapa yang punya akun YouTube? Oke, beberapa orang. Siapa yang punya TikTok? Oke, banyak juga. Nah, itu dimanfaatkan adik-adik. Misinya yang utama adalah syiar kebaikan. Innamal a'malu binniyat. Semuanya niatkan untuk syiar kebaikan, pasti berpahala. Amal jariah adik-adik, misalnya kalian tadi pesen pas benda amal yang terjadi, tareh, patoron, taka, saibu, kota dupolo atas itu bebu, kota 10.000. Pas tadi kalian nggak perlu galau. Kalau kalian sudah aktif menyerap konten positif dan menyebarkannya, itu bagian dari amal jariah. Selagi konten positif itu dinikmati, dipelajari oleh orang lain, dan orang lain itu terketuk untuk melakukannya, kalian tanpa terasa sudah mendapatkan pundi-pundi pahala. Kalian meninggal, kalian tetap mendapatkan insyaallah pahala. Kemudian, mengikuti konten-konten tokoh NU. Ikuti siapa saja, ketua PBNU, ikuti. Kemudian ketua PJNU Makassar, ikuti akun Facebooknya, akun Instagramnya, akun TikTok enggak ya? Ikuti. Saya mengikuti Kiai Mustafa Bisri, saya ikuti. Kiai Ahmad Tohari, penulis. Kemudian Andreas, termasuk tokoh-tokoh non-NU tapi menginspirasi, juga saya ikuti. Andreas Harsono itu bukan tokoh NU tetapi juga non-muslim, tapi saya ikuti karena dia adalah jurnalis hebat di Indonesia sesuai dengan profesi saya. Non-NU pun diikuti, apalagi tokoh-tokoh NU. Dr. Jamal, beliau kan tokoh NU. Saya ikuti akun Instagramnya, ayahandanya Fatih. Beliau guru saya. Baik, tidak merupakan dunianya nyata. Ada dunia maya, ada dunia nyata. Kalian hidup di dunia nyata. Dunia maya itu hanyalah penguat dari adanya dunia nyata. Ketika ada hal yang tidak bisa dijangkau dan harus dilakukan melalui dunia maya, maka disitulah kalian aktif di dunia maya. Kayak konten yang saya bikin saat ini kan hanya dijangkau oleh kalian kan. Sementara kader IPNU, kader IPBNU itu banyak di rumah. Belum lagi alumni-alumninya banyak. Nah, ketika saya kasih konten ini tentang Indonesia, menggunakan pendekatan-pendekatan yang dikontekstualisasikan dengan keadaan saat ini, mereka juga bisa menyerap apa yang saya sampaikan. Next. Nah, globalisasi, di mana kita hidup tidak hanya di dunia nyata, tapi juga dunia maya. Bukan maya istrinya Ahmad Dhani, bukan. Dunia maya itu ya dunia digital yang menggunakan gadget internet. Ini kan dunia yang disenangi oleh kalian sebagai generasi Z dan generasi milenial. Dunia maya. Ada media sosial, barusan saya tanya, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, kemudian WhatsApp, banyak yang punya kan? Nah, itu namanya media sosial. Kemudian ada konten itu bisa berupa teks, gambar, video, audio atau audio. Oke, visual. Ada kode dari penelitian bahwa waktu yang sudah sampai subjek kemudian objek. Kalian harus jadi subjek sekaligus objek. Jadi produser konten-konten sekaligus penikmat yang baik. Next, terakhir. Ya, sarana positif. Next. Ya, saya sebenarnya mau berkisah tentang kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian
seorang artis yang gagal di api dan dia kecelakaan di jalan tol. Tapi cerita ini bisa dipending karena dia sudah ngasih kode bahwa pertemuan ini direjek pertanyaan atau ditutup. Pertanyaan, oke. Silakan langsung dipandu oleh moderator. Pertanyaannya. Ya, terima kasih bisa meningkat.